Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami dari Healthy Scoop akan mempresentasikan usaha kami di depan investor. Ya, di sini Healthy Scoop bergerak di bidang makanan atau minuman, tepatnya yaitu es krim. Ya, di sini ada beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya Fajar Mustika Nuruta, yang kedua Dina Fitrianti Firdaus, yang ketiga yaitu Alifian Daniel Al-Habib. Ya, selanjutnya ini ada yang menerangkan tentang filosofi logo. Filosofi logo ini saya kepikiran dengan es krim yang sesuai dengan bentuk es krim saya, yaitu ada sebuah cup dan ada sebuah sendok untuk memakan es krim tersebut. Ya, healthy sendiri yaitu kesehatan. Jadi gimana produk ini tanpa pengawet, tanpa bahan buatan untuk membuat es krim tersebut, dan juga dijamin halal 100%. Ya, Scoop sendiri di mana itu adalah sebuah alat untuk mengambil es krim tersebut dari tempat yang semulanya es krim itu ditaruh, terus dimasukkan ke dalam wadah untuk disajikan kepada pembeli. Ya, ini adalah sedikit gambaran produk dari usaha kami yaitu Healthy Scoop. Ya, produk ini kami merupakan produk yang mengelola kulit buah, sayuran, dan dapat dibuat dari produk susu atau krim atau sejenisnya yang digabungkan dengan perasa pemanis alami atau buatan. Campuran ini didinginkan dengan mengaduk sambil mengurangi suhunya untuk mencegah pembentukan es kristal besar. Dengan cara tradisional juga. Ya, selanjutnya yaitu yang kedua, produk ini bukan hanyalah produk yang baru. Ingat, serta pesaing-pesaing yang bergerak di bidang usaha tersebut yang sama dengan kreativitas dan keunikannya masing-masing. Di sini kita tidak meniru produk lain, namun kita memodifikasi produk yang sudah ada, seperti konsep kami yaitu ATM, amati, tirui, modifikasi. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dina. Value produk Healthy Scoop atau nilai lebih dari produk Healthy Scoop. Produk kami menggunakan bahan alami yang tidak diinginkan oleh orang banyak dan biasanya akan dibuang begitu saja. Tidak hanya itu, kami juga menggunakan bahan yang tidak disukai oleh anak-anak kecil. Mereka sering menolak jika disuruh makan bahan tersebut. Produk ini terbuat dari kulit buah dan sayuran. Kami ingin dengan menggunakan bahan tersebut dapat menambah nilai bagi kulit buah dan sayuran. Karena kebanyakan orang akan mengolah sayuran hanya untuk menambah makanan pedas. Padahal ada cara lain untuk mengubah kulit buah dan sayuran menjadi minuman dingin yang enak dan disukai banyak orang dari mulai anak kecil sampai orang dewasa. Produk kami juga aman dikonsumsi oleh ibu hamil, karena tidak semua es krim bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Kandungan gizi yang ada di kulit buah ini tidak kalah dari buah itu sendiri. Misal, kulit buah pisang tidak kalah dari buah pisangnya. Kandungan unsur gizi kulit pisang cukup lengkap seperti karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, vitamin C, dan air. Unsur-unsur gizi inilah yang dapat digunakan sebagai sumber energi dan antibodi bagi tubuh manusia. Berikut ini komposisi zat gizi kulit pisang. Unsur jumlah air sekitar 69,90%, karbohidrat 18,50%, lemak 2,11%, protein 0,32%, kalsium
715 mg per 100 gram, fosfor 117 mg per 100 gram, 160 zat besi 166 mg per 100 gram, vitamin D 0,12 mg per 100 gram, vitamin C 17,5 mg per 100 gram. Untuk bisa memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Produk ini juga ramah lingkungan karena menyelamatkan bumi ini dari pemanasan global. Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa ada beberapa buah dan sayuran yang mengandung gas karbon dan bisa menyebabkan pemanasan global di bumi ini, yang mengakibatkan suhu di bumi ini menjadi lebih tinggi. Peluang bisnis es krim. Peluang untuk bisnis es krim terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Bisnis es krim menjadi suatu pilihan bisnis minuman dingin yang populer sepanjang masa, yang menjadikan hingga banyak orang yang tertarik menekuni bisnis tersebut. Peluang usaha minuman dingin yang populer sepanjang masa, yakni es krim, masih terbuka lebar serta sangat menguntungkan oleh siapa saja yang ingin memulai bisnis. Dapat dibilang menjadi peluang yang menguntungkan. Dunia bisnis es krim sendiri di Indonesia memang tidak pernah ada habisnya, di mana terus berkembang sangat pesat. Produk es krim menjadi bisnis minuman yang paling laris, di mana pangsa pasar produk es krim yang luas serta mudah dipasarkan tentu akan sangat menguntungkan jika kami menjalankan bisnis es krim ini. Peruntungan bisnis es krim memang bisa dibilang sangat menguntungkan, di mana lewat bisnis es krim dapat mendatangkan keuntungan yang terbilang sangat besar. Bisnis es krim ini selalu laku keras, sehingga kerugian yang ditimbulkan sangat minim. Produk yang sudah menjadi kegemaran masyarakat itu akan mudah dijadikan bisnis yang menguntungkan, sehingga sangat jelas jika bisnis es krim layak untuk dijalankan. Dengan mengembangkan inovasi dan juga kreativitas, maka bisnis es krim dapat dijalankan. Meski persaingan di luar sana pada bisnis es krim terbilang sangat ketat, namun tak membuat keuntungan bisnis es krim menurun. Pasalnya, penikmat es krim selalu meningkat dari waktu ke waktu. Rincian biaya yang dikeluarkan oleh Healthyscope untuk memproduksi es krim, yaitu yang pertama panci seharga 100.000, kami membutuhkan 2, total 200.000. Blender seharga 350.000, kami membutuhkan 1, total 350.000. Saringan seharga 10.000, kami membutuhkan 2, total 20.000. Sendok seharga 3.000, kami seharga 350.000, bukan 1, total 350.000. Baskom seharga 25.000, kami membutuhkan 3, total 75.000. Freezer seharga 5 juta, kami membutuhkan 1, total 5 juta. Dari total biaya rincian yang dikeluarkan oleh Healthyscope untuk membeli peralatan memproduksi Rp10.000 untuk sekali produksi es krim. Yang pertama yaitu jeruk seharga 7.000, kami membutuhkan 3 kilo, total 20.000. Pisang seharga 20.000, kami membutuhkan 3 kilo, total 60.000. Buah naga seharga 30.000, kami membutuhkan 3 kilo, total 90.000. Jagung manis kami seharga 6.000, kami membutuhkan 3 kilo, total 18.000. Limun seharga 10.000, kami membutuhkan 3 kilo, total 30.000. Bayam kami
seharga 1.000 kami membutuhkan 5 ikat, total 5.000. Tepung kanji seharga 5.000 kami membutuhkan 2 kilo, total 20.000. Gula seharga 12.000 kami membutuhkan 3 kilo, total 36.000. Garam seharga 2.000 kami membutuhkan 1 kilo, total 8.000. Susu UHT kami membutuhkan seharga 17.000 kami membutuhkan 10 liter, total 110.000. Susu kental manis kami membutuhkan 10.000, total 10.000. Kami membutuhkan 3 kaleng, total 30.000. Tepung maizena seharga 17.000 kami membutuhkan 3 kilo, total 51.000. Susu bubuk seharga 35.000 kami membutuhkan 3 kilo, total 105.000. Bubuk vanili seharga 6.000 kami membutuhkan 1 kilo, total 300.000. Jeruk nipis seharga 650 kami membutuhkan 24 biji, total 15.600. Essence seharga 6.000 kami membutuhkan 5 bungkus, total 30.000. Choco chip seharga 8.000 kami membutuhkan 2 kilo, total 160.000. SP seharga 15.000 kami membutuhkan 2 kilo, total 130.000. Cup es krim seharga 750 kami membutuhkan 30 pieces, total 2.250.000. Air galon seharga 16.000 kami membutuhkan 5 pieces, total 80.000. Dari total rincian biaya bahan baku yang dikeluarkan Siskop untuk satu kali produksi yaitu 3.599.600 rupiah. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran biayanya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Gina tadi di slide sebelumnya, di sini ada jenis pengeluaran. Yang pertama ada perawatan penunjang sebesar 6.010.000 rupiah. Kedua ada bahan habis pakai sejumlah 3.599.600 rupiah. Yang ketiga ada biaya pengeluaran perjalanan yaitu sebesar 250.000 rupiah. Yang keempat ada biaya lain-lain seperti administrasi, publikasi, laporan, dan sebagainya sebesar 300.000. Dan semua pengeluaran di total berjumlah 10.159.600 rupiah. Next. Nah, di sini ada break even point dari produk. Break even point ini BEP-nya itu 6.010.000 diambil dari perawatan penunjang yang tadi sebesar 6 juta, lalu dibagi 1.940. 1.940 ini adalah rata-rata harga yang didapat dari satu unitnya. Jadi untuk mengembalikan modal yang tadi berjumlah 6.010.000 ini diperlukan untuk menjual 3.098 unit atau 3.098 produk untuk balik modal. Lalu BEP rupiah ini ada 4.000 dikali 3.098 sehingga berjumlah 12.392.000 rupiah. Lalu ada harga satuan. Harga satuan ini adalah harga satu produknya sebesar 4.000, sehingga BEP rupiah itu 4.000 diambil dari harga satuannya.
harga produksi satu produknya itu ada yang sebesar 260. Kita ambil yang tengah. Lalu ada BB jeruk. BB jeruk dan cara menghitungnya 6.010.000 dibagi 1.225 sama dengan 4.007 unit. Jika kita ingin mengembalikan modal 4.000 dikalikan dengan 4.907 sama dengan 19 juta. Itu berapa jumlah laba yang kita dapat untuk balik modal. Harga satuannya dengan harga 4.000, lalu harga produksinya 2.775. Next. Di sini ada BB pisang. BB pisang ini hampir sama cara menghitungnya. Ini ada modal tadi, alat 6.010.000 dibagi 1.150 sama dengan 5.226 unit produk. Sehingga dengan harga 4.000 dikali berapa unit yang dibutuhkan untuk balik modal, itu akan menghasilkan laba sebesar 20.904.000. Harga satuannya adalah 4.000 dengan harga produksinya 2.850. Lalu ada BEP jagung. BEP jagung ini 6.010.000 sebagai modal peralatan dibagi 1.250 sama dengan 4.808 unit. Di sini untuk menghitung BB rupiahnya itu ada 3.000 diambil dari harga satuannya sekitar 3.000 dikali 1.808 sama dengan 14.424.000. Ini harga produksi dari es krim jagungnya ada 1.750. Next. Di sini ada BEP timbun. Di sini ada modal juga 6.010.000 dibagi 1.825 sama dengan 3.294 unit. Ini 3.000 diambil dari harga satuan dikali 3.294 diambil dari BEP unitnya, menghasilkan laba sebesar 9.892.000 rupiah. Harga produksinya adalah 1.175. Nah, yang terakhir ada BEP bayam. Di sini modalnya sama, tetap 6.010.000 dibagi 1.475 dan 4.075 unit. Jadi 3.000 diambil dari harga satuan dikali 4.075 unit dari BEP unit yang menghasilkan laba sebesar 12.225.000 rupiah. Harga produksi dari es krim bayam ini adalah 1.525 saat dengan produksi 1.525 ini per produknya ya. Next. Seperti ini. Ini contoh dari produk kami yang es krim jagungnya. Itu berbentuk seperti itu dan juga dibekukan. Itu. Sementara produk kami masih berbentuk cup seperti ini. Kedepannya kami akan membuat di tempat wadah lebih besar sehingga kemasannya bisa lebih bervariasi
Seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.